Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas IKM 3C akan mempresentasikan mengenai etika dan keselamatan kerja dalam Islam. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada Nabila Putri, selanjutnya ada saya sendiri, Atama Dunun, ketiga ada Anindita Alisyah, keempat ada Sultan Aksanul, kelima ada Nabila Damayanti, keenam ada Faisal Alfarosi, dan terakhir Rania Nisrina. Next. Latar belakang. Menurut pandangan Islam, bekerja merupakan suatu ibadah yang ditujukan untuk mencari rezeki dari Allah yang kemudian dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup di masyarakat. Dalam Islam, bekerja diperbolehkan apabila pekerjaan tersebut halalan thayyiban, yang artinya tidak hanya berdasarkan aspek kehalalan, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai kebaikan pada saat memperoleh dan melakukannya. Oleh karena itu, seseorang yang beragama Islam harus menanamkan pikiran bahwa bekerja secara halalan thayyiban sama saja dengan beribadah. Bekerja dalam Islam tidak hanya memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga menjaga martabat serta harga diri yang dimiliki. Karena seseorang yang bekerja akan menempati posisi yang sangat mulia. Dalam agama Islam, seseorang yang bekerja dengan tangan serta usahanya sendiri akan sangat dihargai. Hal tersebut disebutkan dalam hadis, tidaklah ada makanan seseorang itu yang lebih baik daripada apa yang dimakannya dari hasil usaha tangannya sendiri. Riwayat Al-Bukhari. Next. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana konsep dari etika dan keselamatan kerja dalam Islam. Yang kedua, bagaimana keterkaitan atau relevansi antara etika dan keselamatan kerja dengan Islam. Dan yang ketiga, apa fungsi dan manfaat dari etika dan keselamatan kerja dalam Islam pada dunia pekerjaan. Next. Adapun tujuan yang pertama yaitu untuk memahami konsep etika dan keselamatan kerja dalam agama Islam. Kedua, untuk mengetahui keterkaitan atau relevansi antara etika dan keselamatan kerja dengan agama Islam. Dan yang ketiga, untuk memahami fungsi dan manfaat dari etika dan keselamatan kerja dalam Islam pada dunia pekerjaan di kedepannya. Manfaat dengan dilakukannya penulisan makalah ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan ilmu pengetahuan mengenai tema yang telah ditentukan yaitu etika dan keselamatan kerja dalam Islam. Selain itu, setelah melakukan proses diskusi, diharapkan juga kami akan lebih memahami fungsi dan manfaat dari etika dan keselamatan kerja dalam Islam serta dapat mengimplementasikannya. Next. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Yang pertama, etika berasal dari bahasa Latin ethos yang berarti kebiasaan. Sinonimnya adalah moral yang juga berasal dari bahasa Latin mores yang berarti kebiasaan. Yang kedua, menurut Triyuwono, tujuan etika menurut Islam adalah menyebarkan rahman pada semua makhluk. Yang ketiga, etika kerja Islam adalah orientasi yang membentuk dan mempengaruhi keterlibatan dan partisipasi penganutnya di tempat kerja. Dan yang keempat, etika kerja Islam dibangun berdasarkan 4 konsep utama, yaitu usaha, kompetisi, transparansi, dan perilaku bertanggung jawab. Selanjutnya terdapat pembahasan. Boleh di next. Terdapat konsep etika dan keselamatan kerja dalam Islam. Bagi agama Islam, etika dianggap sebagai bentuk budi pekerti, di mana hal tersebut memiliki arti tingkah laku pada manusia yang memberi arah kepada kebaikan dan manfaat dalam hidup. Maka dari itu, sebagai seorang Muslim, kita wajib untuk memiliki etika sesuai syariah agama agar mendapatkan kelancaran pada saat melakukan pekerjaan. Selain itu, terdapat pula kepentingan dalam memahami keselamatan kerja dalam Islam, sebagaimana surat Al-Baqarah ayat 195 yang memiliki arti, dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan jangan kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.
Surat tersebut mengingatkan kita bahwa menurut Islam, menjaga keselamatan diri, keluarga, lingkungan, dan harta benda perlu dilakukan pada dunia pekerjaan. Selanjutnya adalah relevansi etika dan keselamatan kerja dengan Islam. Menurut Enizar 2018, agama berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya tidak kacau. Diambil dari suku kata A berarti tidak dan agama berarti kacau. Secara lengkapnya, agama adalah peraturan yang mengatur manusia agar tidak kacau. Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dengan beragama, maka niscaya kehidupan manusia akan terarah atau tidak kacau. Lalu dengan adanya agama pula, agama bisa mengatur setiap hal termasuk dalam hal etika. Seperti yang sudah tertuliskan pada bagian tinjauan pustaka, etika atau moral atau akhlak dalam bahasa Arab biasa diartikan sebagai kebiasaan atau adat istiadat yang menunjukkan kepada perilaku manusia itu sendiri, tindakan atau sikap yang dianggap benar atau tidak. Hasan 2009. Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa etika merupakan suatu hal yang penting dalam berkehidupan, tak terkecuali kehidupan pekerjaan. Adanya etika kerja membuat individu mengetahui mana tindakan yang benar dan salah, sehingga bisa mengarahkan usaha terbaiknya dalam bekerja dan terus berhati-hati dalam melakukan pekerjaannya. Apalagi sebagai seorang muslim sudah tentu harus menjadikan ajaran agama sebagai dasar dalam beretika. Dengan menjadikan ajaran agama sebagai dasar dalam beretika di dunia kerja, maka niscaya pekerjaan tersebut akan menghasilkan hasil yang baik, serta niscaya pekerja dapat mengurangi potensi terjadinya kecelakaan kerja. Dari paparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa etika dan keselamatan kerja serta agama memiliki keterkaitan atau hubungan yang sangat erat, karena agama merupakan landasan atau dasar seseorang muslim dalam beretika tak terkecuali etika kerja. Next. Selanjutnya adalah fungsi dari etika dan keselamatan kerja dalam Islam. Fungsi dari etika kerja dalam Islam yaitu sebagai pendorong timbulnya perbuatan dan penggairah dalam aktivitas dan sebagai penggerak seperti mesin mobil, besar kecilnya motivasi akan menentukan cepat lambatnya perbuatan. Selanjutnya, fungsi dari keselamatan kerja dalam Islam. Yang pertama, sebagai pedoman dalam antisipasi, identifikasi, dan evaluasi kondisi dan praktek berbahaya. Yang kedua, sebagai pedoman dalam membuat desain pengendalian bahaya, metode, prosedur, dan program pengendalian bahaya. Yang ketiga, sebagai dasar dalam memberikan saran tentang informasi pendidikan dan pelatihan keselamatan kerja, serta alat pelindung kerja. Yang keempat, sebagai referensi dalam mengukur efektivitas langkah-langkah dan program pengendalian bahaya. Dan yang terakhir, membantu memberikan saran tentang perencanaan, proses pengorganisasian, desain tempat kerja, dan implementasi pekerjaan. Next. Selanjutnya, ada manfaat etika dan keselamatan kerja. Manfaat etika kerja dalam Islam yang pertama, menjaga kehormatan diri, sebab dengan bekerja keras, hidup akan menjadi mandiri dan bermartabat. Yang kedua, merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik yang bersifat pribadi maupun keluarga. Yang ketiga, sebagai sarana beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena salah satu wujud pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan bekerja keras. Yang keempat, memperkuat karakter seseorang karena dengan bekerja keras, muncullah sifat tabah, sabar, dan tidak mudah putus asa apabila menghadapi suatu masalah. Yang kelima, menjadi bagian dari realisasi dari peran manusia sebagai khalifah dalam mengelola alam ini. Dan yang terakhir, dapat mendorong individu untuk memberikan usaha terbaik dan bekerja keras dalam melakukan pekerjaannya. Selanjutnya, manfaat keselamatan kerja dalam Islam, mencegah kerugian fisik dan finansial yang bisa diderita karyawan, mencegah terjadinya gangguan terhadap produktivitas perusahaan, menghindari tuntutan hukum, meningkatkan produktivitas karena menurunnya jumlah hari kerja yang hilang, meningkatkan efisiensi dan kualitas pekerja yang lebih berkomitmen, dan menurunkan biaya kesehatan dan asuransi. Next. Berikutnya ada kesimpulan, dalam melakukan seluruh kegiatan diperlukan adab dan etika yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Semua perbuatan harus disertai etika agar mengetahui tindakan yang benar dan salah. Bekerja adalah suatu hal yang penting dalam agama Islam. Bagi agama Islam, etika dan adab patut ditegakkan terutama dalam dunia kerja.
Dengan adanya etika, seorang manusia bisa mengerahkan usaha terbaiknya dalam bekerja dan terus berhati-hati dalam melakukan pekerjaannya. Dengan menjadikan ajaran agama sebagai dasar dalam beretika di dunia kerja, maka niscaya pekerjaan tersebut akan menghasilkan hasil yang baik serta niscaya pekerjaan dapat mengurangi potensi terjadinya kecelakaan kerja. Dengan disertai niat ikhlas, bekerja karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga dengan penerapan etika yang beradab, akan menuntun kita kepada hasil yang memuaskan dan insya Allah akan dijauhkan dari hal-hal buruk yang tidak diinginkan. Bisa di next. Selanjutnya ada saran. Yang pertama, diperlukan etika dan adab yang sesuai dengan ajaran agama Islam dalam melakukan segala aktivitas terutama ketika bekerja. Kedua, saat bekerja diperlukan niat yang murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan diiringi dengan adab dan etika. Ketiga, umat muslim perlu mempelajari adab dan etika yang sudah diatur dalam hadis dan Al-Quran. Dan yang terakhir, senantiasa berprogres untuk membenarkan adab dan etika sebagai umat muslim. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.